Salam sejahtera buat kita semua. Izin Pak, kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai topik 2 yaitu pemesanan tiket bus. Dengan saya, Lasrenota Galung dengan NIM 19 sebagai ketua dan Davi Sinurat dengan NIM 4, Haryati Utapia dengan NIM 22, Petrus Simbolon dengan NIM 45. Kami akan membahas mengenai topik 2 yaitu pemesanan tiket bus, di mana sebuah perusahaan transportasi menyediakan layanan pemesanan tiket bus secara online. Sistem pemesanan harus mempermudah pelanggan untuk memilih rute perjalanan, tanggal keberangkatan, dan kursi yang diinginkan. Pemesanan tiket ini harus mencatat data pelanggan, harga tiket, serta menyediakan laporan data transaksi, di mana perusahaan tersebut meminta 4 fitur, yaitu yang pertama, input data rute dan jadwal bus, yang kedua, pemesanan tiket, yang ketiga, melihat kursi yang tersedia, keempat, laporan transaksi, di mana kriterianya dapat kita lihat pada slide. Dengan demikian, kami akan membuat sebuah sistem layanan pemesanan tiket bus secara online dengan memiliki dengan fitur yang pertama, dapat memilih rute dan pesan tiket. Pengguna bisa memilih rute yang tersedia dan memesan tiket dengan memilih kursi. Yang kedua yaitu lihat kursi tersedia. Pengguna bisa melihat kursi yang mana yang sudah terpesan dan mana yang masih kosong. Yang ketiga yaitu membuat laporan transaksi. Setelah transaksi dilakukan, sistem dapat membuat laporan pemesanan tiket. Komponen sistem dari yang kami bangun yaitu bagian rute. Setiap rute memiliki informasi asal, tujuan, tanggal, waktu, dan harga tiket. Yang kedua yaitu pemesanan. Setiap pemesanan mencatat nama pelanggan, ID, nomor telepon, kursi yang dipilih, dan rute yang dipilih. Dan terakhir yaitu kursi. Sistem akan memantau apakah kursi tersebut sudah dipesan atau masih kosong untuk setiap rute. Kami akan membangun sebuah sistem ini dengan keuntungan yaitu dapat mempermudah pemesanan tiket dan dapat mempermudah pengelolaan rute dan transaksi tiket. Halo, perkenalkan nama saya David Gen Vibek Sinurat dengan NIM 41424004 dari Prodi D4 TRPL. Di sini saya akan mempresentasikan codingan dari proyek Dashpro kami mengenai pemesanan tiket bus. Tapi di sini saya akan khususnya mengenai membahas codingan dari pilih rute. Yang pertama kita membuat library-nya. Yang pertama itu di line 1, hashtag include studio.h. Ini digunakan untuk hidden file untuk fungsi input output seperti printf dan scanf yang akan kita gunakan nantinya. Lalu library yang kedua yaitu include string.h. Hidden file ini kita gunakan untuk memanipulasi string seperti string CP yang akan kita gunakan. Lalu yang selanjutnya yaitu konstanta untuk batas maksimum rute, kursi dan transaksi. Di sini kita menggunakan hashtag define dengan max rute 10. Nah, di sini kita menentukan maksimum jumlah rute yang tersedia. Define kita gunakan adalah yang dimana artinya sebuah preprosesor direktif yang digunakan untuk mendefinisikan makro. Makro ini biasanya berupa nama simbolik yang akan digantikan oleh nilai atau teks tertentu dalam sebuah processing sebelum kode dikompil. Eh, lalu untuk selanjutnya hashtag define max underscore kursi 40. Maka ini menentukan maksimum jumlah kursi yang tersedia pada setiap rute. Yang dimana arti define ini artinya merepresentasikan nilai 40. Lalu hashtag define max underscore transaksi 100 menentukan jumlah maksimum jumlah transaksi yang dapat dilakukan atau juga dapat disebut merepresentasikan nilai 100. Lalu yang selanjutnya kita membuat struktur untuk menyimpan data rute. Nah, kita ketik type def struct. Nah, di sini kita masukkan dengan tipe data char karakter, char asal 50 untuk kota asal rute, char tujuan 50 untuk kota tujuan rute. Di sini untuk angka 50 ini kita gunakan untuk menghitung jumlah maksimum dari karakter si asal dan tujuan. Lalu yang selanjutnya itu char tanggal, itu 20 sama seperti tadi untuk menghitung karakter maksimumnya, yaitu untuk tanggal keberangkatan rute. Lalu untuk char karakter waktu 10 untuk waktu keberangkatan rute, dan float harga untuk harga tiket untuk rute ini. Lalu kita tutup. Nah, lalu kita lanjutkan yaitu struktur untuk menyimpan data pemesanan tiket. Kita lakukan type stroke seperti di codingan. Nah, ini digunakan untuk membuat nama pelanggan yang memesan tiket.
Lalu kita isi char ID untuk ID pelanggan untuk identifikasi, lalu char nomor telepon untuk nomor telepon pelanggan, lalu integer nomor underscore kursi untuk nomor kursi yang dipesan oleh pelanggan, dan juga integer route underscore index untuk indeks rute yang dipilih oleh pelanggan. Lalu kita tutup code-nya. Lalu untuk selanjutnya itu deklarasi variabel global untuk menyimpan data. Rute. Rute itu max untuk array untuk menyimpan data rute. Lalu selanjutnya pemesanan transaksi, lalu max underscore transaksi untuk array untuk menyimpan data transaksi atau pemesanan tiket. Lalu integer kursi underscore terpesan ini untuk matriks untuk menyimpan status kursi. Nah, jika itu 0 adalah kosong dan 1 itu terpesan. Lalu integer total rute untuk variabel untuk melacak jumlah total rute yang tersedia. Lalu variabel untuk melacak jumlah total transaksi yang dilakukan. Lalu untuk selanjutnya kita membuat deklarasi prototipe fungsi. Nah, kita di sini menggunakan void. Sini kita gunakan void untuk menampilkan menu utama, pilih rute untuk memilih rute, lihat kursi untuk melakukan kursi yang tersedia, pesan tiket untuk melakukan proses pemesanan tiket, lalu buat laporan untuk membuat laporan tentang transaksinya yang akan dibuat nanti di laporan transaksi.txt. Lalu inisiasi rute. Di sini kita sudah mengatur rutenya. Lalu untuk reset kursi untuk mengatur ulang status menu kursi menjadi kosong. Nah, setelah itu kita buat fungsi untuk mengatur ulang semua kursi menjadi kosong. Nah, kita gunakan void reset kursi, kita gunakan iterasi atau pengulangan untuk semua rute dan kursi. Codingan sudah terlihat di dalam video. Ini digunakan untuk iterasi setiap rute, iterasi setiap kursi di rute, dan menandai kursi sebagai kosong. Lalu kita masukkan fungsi untuk menambahkan data rute secara otomatis. Nah, berdasarkan hasil diskusi kelompok kami membuat rute dan harga dan tanggal dan waktu yang sudah kami tentukan. Jadi si user tinggal memilih yang mana yang akan digunakan nantinya. Nah, di sini saya menggunakan kami menggunakan void inisiasi rute, lalu tipe data karakter asal yaitu 4050. Nah, di sini kami sudah mengatur tempat-tempat yang akan tuju. Begitu juga dengan karakter tujuan. Di sini juga kami sudah mengatur tujuannya. Di sini juga kami sudah mengatur tanggal keberangkatan default untuk semua rute. Di sini juga kami sudah mengatur waktu keberangkatan default untuk semua rute dan juga harganya. Di sini kami sudah mengatur harga tiket masing-masing rute dari kota asal sampai ke kota tujuannya nantinya. Lalu langkah selanjutnya codingannya itu yaitu mengisi data rute ke dalam area rute. Nah, di sini kita menggunakan for integer i sama dengan 0, i kurang dari 10, i plus plus. Nah, sini kita menggunakan strcpy. Di sini nanti kita gunakan untuk menyalin kota asal ke elemen array rute. Lalu selanjutnya itu menyalin kota tujuan ke elemen array rute. Lalu menyalin tanggal keberangkatan ke elemen array rute. Lalu menyalin waktu keberangkatan ke elemen rute. Dan mengatur harga tiket untuk elemen array rute. Nah, lalu kita total rutenya. Jadi itu mengatur total rute menjadi 10. Lalu kita printf agar ditampilkan 10 rute berhasil diinisialisasi secara otomatis. Lalu selanjutnya itu kita membuat fungsi untuk melihat kursi yang tersedia pada rute tertentu. Kita gunakan void, codingan sudah dapat dilihat pada video. Nah, ini digunakan untuk menampilkan informasi tentang rute dan juga untuk kursi tersedia untuk rute. Nah, contohnya itu kita memilih rute Jakarta ke Medan, maka nanti akan ditampilkan kursi yang tersedia untuk Jakarta ke Medan. Nah, jika kita lakukan sebaliknya, contohnya kita melakukan Jakarta ke Bandung, maka kursi tersedia untuk Jakarta Bandung pun berbeda, walaupun sudah dipesan. Contohnya tadi kayak di Jakarta menuju ke Medan. Lalu kita lanjutkan untuk iterasi untuk memeriksa status setiap kursi. Nah, di sini kita menggunakan iterasi karena nanti kita gunakan ini untuk memeriksa semua kursi. Nah, jika kursi kosong, codingan sudah dapat dilihat dalam video, kita menggunakan if kursi terpesan rute underscore index i sama dengan 0. Lalu kita printf kursi persen d kosong. Jika kursinya kosong, maka dia akan menampilkan nanti tampilan kursi kosong. Nah, jika tidak, kondisi selanjutnya kita akan mengeluarkan pesan yaitu tampilan kursi terpesan atau kursi terpesan. Nah, sesuai yang kita eh, input tadi di awal untuk memilih rute, lalu memilih eh, jadwal dan juga si rutenya. Nah, sekian presentasi dari saya mengenai codingan dari pilih rute. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk pada fungsi untuk memesan tiket. Akan dipanggil fungsi lihat kursi, yaitu tampilan kursi yang tersedia untuk rute yang telah dipilih, dan user akan menginput nomor kursi. Selanjutnya akan ada validasi nomor kursi, di mana ini akan memeriksa apakah kursi sudah valid atau belum, apakah nomor kursi di luar batas, atau apakah kursi sudah dipesan. Jika salah satu kondisi tidak terpenuhi,
maka akan ada pesanan error, yaitu kursi tidak tersedia akan ditampilkan. Fungsi berhenti yaitu return untuk mencegah pemrosesan lebih lanjut. Selanjutnya pada input data pelanggan, pelanggan akan diminta untuk menginput nama pelanggan, ID pelanggan, dan nomor telepon pelanggan. Pada bagian sistem data transaksi, terdapat 3 data yang perlu disimpan, yaitu nama pelanggan, ID pelanggan, dan nomor telepon pelanggan. Nomor kursi disimpan di total transaksi nomor kursi, yaitu pada line 116. Informasi rute disimpan pada total transaksi rute indeks, yaitu pada line 117. Dan untuk menandai kursi sebagai terpesan, disimpan pada line ke-18, yaitu menandakan bahwa kursi telah ditempati. Selanjutnya menambahkan transaksi pada variabel total transaksi dinaikkan untuk mencatat transaksi berikutnya. Sekian dari fungsi untuk memesan tiket. Terima kasih. Selamat sore, Pak. Di sini saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu tentang menu 2, yaitu lihat kursi tersedia. Nah, pada kode program ini, Pak, kami menggunakan void pilih rute, yang dimana pada line 127 print F daftar rute tersedia. Itu maksudnya, Pak, menampilkan judulnya itu daftar rute yang tersedia. Lalu untuk for in teaser i-nya, Pak, itu loopingan yang kami gunakan untuk mencetak semua rute yang tersedia dari array dengan indeks dari 0 hingga total route min 1. Nah, untuk setiap rutenya itu i tambah 1 sama dengan untuk menampilkan nomor rute dimulai dari 1 untuk pengguna, lalu rute i titik asal dan rute i untuk tujuan menampilkan asal dan tujuan rute. Lalu untuk rute i dan tanggal serta rute i dan waktu untuk menampilkan tanggal dan waktu keberangkatan. Rute i harga untuk menampilkan harga rute dengan format desimal 2 digit, misalnya 150.000. Lalu untuk fungsi pilih rute, fungsi ini memiliki tanggung jawab untuk menampilkan daftar rute yang tersedia kepada pengguna, Pak. Lalu menerima input pilihan rute yang tersedia kepada pengguna. Lalu memvalidasi input yang diberikan serta melanjutkan ke proses pemesanan tiket jika inputnya valid. Lalu next untuk validasi inputnya, Pak. Pada kode program ini, kondisi validasinya itu untuk memastikan bahwa indeksnya tidak negatif. Jadi route index total route itu, Pak, yang pada line ini, Pak, itu untuk memastikan bahwa indeks tidak melebihi jumlah total rute yang tersedia. Jadi jika input tidak valid, program mencetak pesan kesalahan dengan catatan rute tidak valid, dan keluar dari fungsi dengan perintah return. Lalu untuk pilihan rutenya, Pak, deklarasi route index ini bertujuan untuk variabel yang dimana untuk menyimpan indeks pilihan rute yang diinputkan pengguna. Lalu print f ini berfungsi sebagai memberikan instruksi kepada pengguna untuk memilih rute dengan format angka dari 1 hingga total route. Yang ini, Pak. Lalu untuk scanf-nya membaca inputan dari pengguna dan menyimpan di route index. Route index ini, Pak, karena array-nya dimulai dari index 0, maka input pengguna dimulai dari 1 dikurangi 1 untuk mencocokkan indeks array-nya, Pak. Untuk proses pemesanan tiketnya, Pak, pesan tiket route index, pesan tiket yang ini, Pak, berfungsi sebagai memanggil fungsi lain, tetapi tidak ditampilkan di gambar untuk memproses pemesanan tiket berdasarkan rute yang dipilih.
Next untuk fungsi pendukungnya Pak, kami di sini menggunakan array yang dimana diasumsikan sebagai array struktur yang menyimpan data setiap rute. Misalnya seperti asalnya Pak, kota asalnya, tujuannya, kemana menggunakan melampirkan kota tujuannya, lalu untuk tanggalnya, tanggal keberangkatan Pak, waktu keberangkatannya, serta harga tiketnya. Total route ini memiliki fungsi sebagai variabel global yang menyimpan semua itu Pak, yang menyimpan jumlah total rute yang tersedia. Mungkin sekian penjelasan dari bagian saya. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan Pak. Sekian Pak. Perkenalkan, nama saya Haryati Tapia dengan NIM 4142422 dari Prodi 4 TPL. Di sini saya akan menjelaskan hasil codingan proyek kami dengan yang saya jelaskan adalah buat laporan transaksi dan keluar. Di sini adalah fungsi untuk memilih rute dan memesan tiket. Nah, fungsi ini dirancang untuk menampilkan daftar rute yang tersedia kepada pengguna, kemudian meminta pengguna untuk memilih salah satu rute yang ingin dipesan. Di sini saya akan menjelaskan penjelasannya. Selanjutnya adalah poin pilihan rute, tampilan daftar rute. Nah, di sini mendefinisikan sebuah fungsi bernama pilih rute yang tidak mengembalikan nilai apapun atau void. Nah, selanjutnya adalah printf daftar rute tersedia. Nah, dalam codingan ini menampilkan judul daftar rute tersedia dengan menggunakan perulangan for untuk mencetak setiap array rute. Setiap iterasi mencetak nomor urut rute, asal, tujuan, tanggal, waktu, dan harga tiket. Nah, di sini selanjutnya adalah meminta input pengguna. Di dalam kita akan menggunakan rute index, print pilih rute, dan total rute. Scanf input pilihan rute. Rute index ubah ke index array mulai dari 0. Mendeklarasikan variabel rute index untuk menyimpan pilihan pengguna dan meminta pengguna untuk memasukkan nomor rute yang ingin dipilih. Mengubah nilai rute index agar sesuai dengan index array karena index array dimulai dari 0. Selanjutnya adalah validasi pilihan rute. Di sini menggunakan if rute index dengan total rute. Printf rute tidak valid. Return. Di sini memeriksa apakah pilihan rute yang dimasukkan oleh pengguna valid dalam rentang index array. Jika tidak valid, maka akan mencetak pesan kesalahan dan keluar dari fungsi. Selanjutnya melanjutkan ke pemesanan tiket. Pesan tiket rute index. Jika pilihan rute valid, maka akan memanggil fungsi pesan tiket dengan mengirimkan indeks rute yang dipilih sebagai argumen. Selanjutnya adalah fungsi untuk membuat laporan transaksi. Di sini adalah menggunakan void buat laporan, file, atau open laporan transaksi txt. Buka file untuk menulis laporan. Selanjutnya menggunakan if file null. Printf gagal membuat laporan transaksi. Ketika gagal akan menampilkan return. Tulisan header laporan. Di sini menggunakan print file laporan transaksi tiket bus dan iterasi untuk setiap transaksi. For in total transaksi, rute rute transaksi, rute index, ambil data rute terkait, pemesanan transaksi, ambil data transaksi, pemesanan dan selanjutnya tulis detail transaksi ke file. Menggunakan file nama, nomor telepon, rute, ke tanggal, waktu, nomor, kursi, total harga. Dengan menggunakan array p nama, p id, nomor telepon, asal, tujuan, tanggal, waktu, nomor kursi, harga. Dengan menggunakan fclose file, tutup file. Printf laporan transaksi berhasil dibuat menggunakan laporan transaksi txt. Nah, fungsi pemilihan rute berperan penting dalam memberikan antarmuka kepada pengguna untuk memilih rute yang diinginkan. Fungsi ini memastikan bahwa input pengguna valid sebelum mengajukan ke proses pemesanan tiket. Selanjutnya adalah
fungsi untuk menampilkan menu utama. Nah, ini adalah kode dan yang akan berikan tampaknya merupakan bagian dari sebuah program yang dirancang untuk sistem pemesanan tiket. Bagian utama yang terlibat adalah sebuah menu yang memberikan beberapa pilihan kepada pengguna. Isinya adalah variabel pilihan. Nah, variabel ini digunakan untuk menyimpan pilihan menu yang dipilih oleh pengguna menggunakan pengulangan do while. Ulangan ini akan terus berjalan sehingga pengguna memilih opsi untuk keluar dari program. Selanjutnya adalah bagian tampilan menu. Dengan menggunakan print, fungsi ini digunakan untuk menampilkan teks ke layar. Di sini teks yang ditampilkan adalah berbagai pilihan menu yang tersedia seperti pilihan rute dan pemesanan tiket. Selanjutnya, lihat kursi tersedia, buat laporan transaksi, keluar, dan pilih menu. Selanjutnya menggunakan scan F pilihan untuk menghasilkan input pilihan menu. Selanjutnya proses pemilihan menu. Switch sketch adalah merupakan struktur kontrol. Ini digunakan untuk menjalankan kode yang berbeda berdasarkan nilai dari variabel pilihan. Case 1 adalah jika pengguna memiliki opsi 1, maka pemrograman akan menjalankan fungsi untuk memilih rute dan memesan tiket. Case 2 adalah jika pengguna memilih opsi 2, maka program akan menampilkan daftar rute yang tersedia dan memungkinkan pengguna untuk memilih rute yang ingin dilihat ketersediaan kursinya. Nah, selanjutnya adalah pada case 3. Case 3 ini adalah jika pengguna memilih opsi 3, maka program akan menjalankan fungsi untuk membuat laporan transaksi. Selanjutnya adalah case 4. Case 4 ini adalah jika pengguna memilih opsi 4, maka program akan menampilkan pesan terima kasih dan keluar dari program. Selanjutnya adalah default. Default ini adalah jika pengguna memasukkan pilihan yang tidak valid, maka akan ditampilkan pesan kesalahan. Bagian fungsi-fungsi lainnya adalah fungsi untuk memilih rute dan memesan tiket. Fungsi ini memungkinkan akan menampilkan daftar rute yang tersedia, meminta pengguna untuk memilih rute dan kemudian memproses pemesanan tiket. Nah, fungsi ini untuk memilih kursi tersedia. Fungsi ini akan menampilkan informasi tentang ketersediaan kursi untuk rute yang dipilih oleh pengguna. Nah, selanjutnya fungsi untuk membuat laporan transaksi. Fungsi ini akan menghasilkan laporan yang berisi informasi tentang ketersediaan yang telah dilakukan. Berikut adalah hasil dari outputnya. Maka akan menampilkan output yaitu laporan transaksi tiket bus, nama David, ID 1212, nomor telepon 082349689976, rute Jakarta ke Surabaya, tanggal 5 bulan 12 2024, waktu 08.00, nomor kursi 40 dengan total harga 25.000. Sekianlah hasil dari presentasi saya. Sekian dan terima kasih.